Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kansema Bilita, warga Morowali tercinta, kembali berjumpa dengan saya Gap pada kesempatan kali ini di Halo Morowali. Dan di kesempatan yang berbahagia ini kita akan ngobrol politik bersama dengan seorang politisi dari Partai Keadilan Sejahtera. Ya, saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Hasarudin Husaini. Apa kabar, Pak? Selamat sore, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah, Pak. Di PKS apa jabatan, Pak? Untuk sementara ini alhamdulillah saya sebagai sekretaris Dewan Etik Daerah Kabupaten Morowali. Itu apa fungsi perannya? Jadi fungsi peran daripada Dewan Etik sebetulnya kita itu di dalam struktur kepengurusan partai itu ada tiga pimpinan. Yang pertama Majelis Syuro, ya. Yang kedua pimpinan ketua sebagai ketua, yang ketiga yaitu Dewan Etik Daerah. Nah, fungsinya salah satu yaitu ketika ada persoalan-persoalan partai, baik internal maupun eksternal terkait masalah kepercayaan, maka ini dia berfungsi untuk menentukan langkah-langkah apa yang harus diambil. Ini kan mau pilkada ini ya, pilkada serentak. Bersamaan antara pemilihan bupati dengan pemilihan gubernur. Kalau untuk pemilihan bupati untuk Kabupaten Morowali, PKS mengusung siapa? Untuk sementara ini berdasarkan rekomendasi yang ada itu yang dikeluarkan oleh DPP, yakni untuk ke Pak Iksan. DPP itu mengharapkan Pak Iksan itu segera mencari patron atau pengusung lain atau partai lain yang bisa memungkinkan untuk dia maju sebagai kandidat salah satu calon untuk 2024 ke depan di Morowali. Itu kalau untuk bupati ya. Kalau untuk pemilihan gubernur Sulawesi Tengah, kayaknya DPP PKS sudah memastikan, sudah pasti ya, sudah menetapkan bahwa yang akan diusung PKS adalah pasangan Pak Anwar Hafid dengan Dr. Reni Lamajido atau pasangan berani. Dan sudah menginstruksikan kepada seluruh jajaran struktur PKS bahwa ada perintah untuk bekerja untuk memenangkan pasangan Anwar Reni tersebut. Itu sudah paten, Pak ya? Iya, insya Allah kalau terkait masalah Anwar Hafid dalam hal ini berani itu memang sudah final, karena dalam perolehan syarat perolehan itu minimal 11 kursi untuk gubernur. Nah, ini hari ini setelah masuknya PKS itu sudah mencapai 14 kursi kurang lebih. Nah, oleh karena itu tidak ada lagi alasan untuk tidak atau menarik dukungan terhadap Anwar Hafid. Saya kira ini sudah paten dan insya Allah akan lanjut sampai tanggal 27 November. Yang Pak Hasarudin tahu, kenapa sampai PKS menjatuhkan pilihan untuk mengusung Pak Anwar Hafid di Pilgub Sulawesi Tengah tahun ini? Alasan yang paling masuk akal, yang pertama bahwa partai PKS ini kan partai religius. Nah, kita tahu Pak Anwar Hafid ini sejak dia memimpin Morowali 10 tahun yang lalu itu 2 periode, beliau punya keinginan bahwa Morowali itu punya khas tersendiri terkait masalah berjamaah. Nah, oleh karena itu suatu hal yang baik menurut kami PKS bahwa Pak Anwar Hafid adalah seorang religius, seorang ulama yang harus diperjuangkan untuk menjadi gubernur Sulawesi Tengah. Jadi koneknya di religiusitas ya? Iya, salah satunya itu. Yang kedua juga ya secara pemerintahan beliau punya pengalaman, pengalaman cukup kuat yang harus kita perjuangkan khususnya partai PKS, karena bagaimanapun juga daerah kita ini butuh pemimpin yang religius, yang amanah, yang mau melihat lebih ke bawah lagi terkait keinginan masyarakat garis bawah atau masyarakat kecil. DPP PKS sudah mengeluarkan instruksi kepada seluruh jajarannya mulai dari DPP sampai ke tingkatan paling bawah untuk bekerja memenangkan pasangan Anwar Reni pada Pilgub Sulteng 27 November mendatang.
Apakah Pak Hasanuddin Husseini sebagai kader PKS yakin bahwa semua struktur akan bekerja? Hakul yakin terkait masalah dukungan daripada tingkat bawah daripada mayoritas pendukung PKS, insya Allah 90% saya yakin akan ke Anwar Hafid. Karena bagaimanapun juga kita tahu bahwa anggota PKS itu adalah anggota yang paling solid di antara pendukung-pendukung partai lain dibanding pendukung-pendukung partai lain yang memang betul-betul solid dari atas sampai bawah. Jadi kita ini prinsipnya sami'na wa ta'na. Artinya perintah itu harus kita selalu ikuti. Apapun resikonya kita akan berjuang bersama-sama. Patuh kepada instruksi partai. Iya, betul. Pak Hasanuddin, kalau Pak Hasanuddin yang melihat apa sih yang istimewa dari pasangan Anwar Hafid Reni Lamajido ini? Yang pada prinsipnya itu seorang pemimpin itu termasuk Anwar Hafid ini memang ada punya ciri khas tersendiri. Ciri khas yang paling baik menurut saya itu beliau itu punya daya yang sangat menarik. Beliau sangat dikenal di kalangan masyarakat. Ya. Cara tutur kata menyapa terhadap masyarakat sehingga agak mudah untuk bergaul terhadap masyarakat. Nah, yang kedua, ketika dia menemui kita itu senyumnya itu dari jarak jauh sudah kelihatan. Oh, senyumnya dulu. Ya, betul. Karena beliau itu memang orangnya ramah, ramah dalam artian sangat dekat dengan masyarakat, khususnya masyarakat kecil. Nah, agak mudah kita tegur sapa kemanapun kita ketemu beliau. Makanya saya sangat berharap partai PKS betul-betul solid untuk memperjuangkan beliau untuk menjadi Gubernur Sulawesi Tengah. Baik Pak Hasanuddin, kalau yang Pak Hasanuddin tahu, apa gagasan yang dibawa oleh pasangan Anwar Reni ini untuk rakyat Sulawesi Tengah? Kalau saya lihat daripada program itu, ada beberapa program itu terkait visi misinya ke depan itu yang terutama terkait dengan pendidikan. Ya. Nah, ini pendidikan ini suatu hal yang paling dibutuhkan oleh masyarakat kecil. Kita ini kan orang kampung ini masih banyak orang tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya. Apalagi sampai di tingkat pendidikan lebih tinggi yaitu kuliah. Nah, saya lihat itu beliau punya keinginan seperti itu untuk memberikan pendidikan terhadap anak-anak kita yang akan melanjutkan pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Ya, mudah-mudahan ini kelanjutan dari program beliau di masa dia masih sebagai Bupati Morowali pada saat itu, memberikan beasiswa untuk anak-anak mahasiswa kita yang sampai hari ini masih dilanjutkan oleh pemimpin-pemimpin selanjutnya yang menggantikan beliau. Nah, itu yang utama. Yang diistilahkan dalam bahasa Kali itu nambaso kalau tidak salah. Oh, nambaso. Nambaso itu warga miskin bisa sekolah. Semua anak miskin bisa sekolah. Semua anak miskin bisa sekolah. Nambaso, itu salah satunya. Nah, yang kedua terkait pelayanan kesehatan. Nah, ini juga pelayanan kesehatan ini yang perlu kita sangat butuhkan, terutama itu terkait masalah pembayaran BPJS. Nah, ini BPJS ini kan menjadi dilema bagi masyarakat kita, tingkat kesadaran dalam pembayaran. Mungkin pertimbangannya memang kemampuan masyarakat itu sendiri yang kurang mampu untuk menebus daripada pembayaran iuran BPJS itu yang tiap bulan sekian. Nah, ini menjadi pertimbangan kita harusnya untuk memilih beliau, karena dari sisi pendidikan dan kesehatan ini suatu hal yang mutlak. Siapapun pemimpin Sulawesi Tengah harus dia perjuangkan untuk paling tidak mengurangi, kalau memang belum bisa untuk gratis kesehatan. Jadi gagasan besar yang diusung oleh pasangan Anwar Hafid Reni Lamajido masih pada konsep besar pendidikan dan kesehatan gratis. Iya, betul. Masih fokus di situ ya. Iya. Berarti beliau ingin melanjutkan atau menerapkan apa yang pernah beliau lakukan di
Kabupaten Morowali di saat menjadi bupati, seperti itu Pak ya? Betul. Baik Pak Hasarudin, PKS adalah sebuah partai yang identik dengan agama. Ya. Menurut Bapak, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Sulawesi Tengah ke depan dalam rangka memajukan kehidupan keagamaan di Sulawesi Tengah? Ya, salah satu program juga itu memang berjamaah itu. Yang sudah juga diterapkan di Morowali beberapa tahun lalu pasca dia memimpin. Nah, saya lihat juga itu akan dia lanjutkan, dan ini memang mutlak juga dalam rangka antisipasi globalisasi yang kian kuat pengaruh dari luar di daerah kita, khususnya di Sulawesi Tengah. Nah, oleh karena itu kita berharap sekali bahwa program berjamaah ini bagi kita semua warga Sulawesi Tengah betul-betul bisa dilaksanakan, termasuk pembangunan pondok-pondok pesantren di seluruh Sulawesi Tengah. Itu perlu ada perhatian lebih terkait hal itu, karena memang membangun mental daripada anak bangsa ini, anak Sulawesi Tengah itu adalah satu hal dasar yang mendasar yang harus perlu kita lebih tingkatkan, sehingga mampu untuk menyesuaikan dirinya atau generasi kita untuk masa-masa yang akan datang. Seperti itu Pak ya? Ya. Jadi berarti bisa jadi ada program Morowali berjamaah, Sulawesi Tengah berjamaah. Sulawesi Tengah berjamaah. Ya. Wah, ada kopi ini. Jadi bisa jadi ada program Sulawesi Tengah berjamaah ya? Iya. Karena Pak Anwar di zamannya waktu jadi bupati di Morowali menerapkan itu. Iya. Dan betul. Alhamdulillah nuansa religiusitas waktu itu di Kabupaten Morowali sangat tampak sekali, sangat kentara sekali. Baik, Pak Hasarudin, karena ada kopi ini saya minta izin untuk mencoba. Silakan Pak, silakan. Alhamdulillah. Bapak tidak minum kopi? Biasa juga. Pak Hasarudin, kalau menurut Bapak, apa sih masalah terbesar yang dihadapi oleh Provinsi Sulawesi Tengah ini, dan apakah pasangan Anwar Hafid dan Reni Lamajido mampu menyelesaikan masalah itu? Ya, yang paling fundamental dalam kehidupan bermasyarakat kita ini Sulawesi Tengah, khususnya rentan kemiskinan. Jadi kemiskinan itu masih cukup tinggi di Sulawesi Tengah. Nah, oleh karena itu harapan kita dengan insya Allah Pak Anwar bisa naik sebagai gubernur, bisa berbagi pengalaman terkait pengentasan kemiskinan di Sulawesi Tengah yang sudah pernah dilaksanakan di Morowali. Salah satu faktor penentu tentunya peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah itu adalah penghasilan daerah itu sendiri. Nah, kita tahu bahwa Morowali Utama dan Luwuk ini adalah daerah yang punya potensial untuk bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat itu sendiri. Nah, oleh karena itu tentunya harapan kita pemimpin ke depan itu adalah pemimpin yang betul-betul mau memperhatikan masyarakatnya tanpa melihat ini daerah Morowali atau bukan Morowali. Dia mampu membagi rezeki itu ke daerah-daerah lain yang tentunya masih banyak daerah-daerah kita dari 13 kabupaten di Sulawesi Tengah ini yang tingkat pendapatan asli daerahnya masih di bawah standar yang ada. Nah, oleh karena itu saya sangat berkeyakinan pasangan ini adalah pasangan yang pas, karena salah satu adalah mewakili daripada Kaili yang mudah-mudahan juga akan memberikan dukungan yang cukup besar untuk kemenangan mereka, sehingga cita-cita dan perjuangan kita bersama ini bisa sesuai harapan dan memenangkan pemilu kada yang insya Allah tanggal 27 November 2024 itu. Baik. Pak Hasarudin, sebagai Mia Kampu, sebagai orang yang lahir tumbuh besar di Kabupaten Morowali ini, apakah menurut Bapak pasangan berani, pasangan Anwar Hafid dan Reni Lamajido memiliki kans besar untuk menang besar di Morowali? Ya, saya kira kalau kita belajar dari pengalaman yang ada, bahwa
banyak pemimpin kita termasuk Pak Harto itu dia adalah orang desa. Nah tentunya dengan kelahiran atau latar belakang hidupnya dari desa atau alam bahasa kita adalah Mia Kampu, maka dia akan mendapatkan dukungan yang cukup luar biasa dari masyarakat tingkat bawah. Karena kita tahu bahwa wajib pilih yang ada itu 60% itu dari desa. Berada di desa. Berada di desa. Betul. Nah oleh karena itu harapan kita satu pasangan kita ini betul-betul bisa menjangkau semua desa-desa yang ada di Sulawesi Tengah dalam rangka mensosialisasikan daripada program-program beliau supaya masyarakat desa itu atau Mia Kampu itu bisa tahu siapa mereka yang sesungguhnya. Nah tentunya ini punya modal yang besar. Harapan kita masyarakat kita bisa memaklumi ketika mereka itu punya kemampuan finansial yang kurang, nanti harus kita maklumi. Tentunya kita tidak mau melihat dari sisi materi, tapi bagaimana program itu betul-betul bisa mengakomodir sebuah kepentingan masyarakat tingkat bawah. Baik, Pak Hasarudin, itu merupakan pertanyaan terakhir dari saya. Alhamdulillah. Sebenarnya saya ingin berbincang yang lama, tapi setelah ini ada agenda lain, Pak. Tidak kalah pentingnya. Jadi di Halo Morowali, Pak Hasarudin, setiap akhir perbincangan atau setiap setelah pertanyaan terakhir itu mic diserahkan sepenuhnya kepada narasumber untuk memberikan closing statement atau statement penutup. Jadi dengan ini saya menyerahkan mic sepenuhnya kepada Bapak Hasarudin Husaini untuk menyampaikan apa yang Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat kita atau netizen kita. Silakan. Ya. Terima kasih atas kesempatan berikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh warga Sulawesi Tengah, dimanapun saudara berada, khususnya Mia Kampu yang saudara-saudara ada di daerah terpencil di pelosok sana, mari kita bersama-sama untuk mendukung pasangan berani ini, Anwar Hafidh Reni Lamajido ini untuk menjadi Gubernur Sulawesi Tengah. Saya meyakinkan bahwa partai PKS berada di belakang beliau itu karena sangat berharap bahwa betul-betul program yang akan disampaikan atau akan diperjuangkan oleh pasangan ini merupakan program yang betul-betul lahir dari keinginan masyarakat kita Sulawesi Tengah. Nah oleh karena itu saya atas nama salah satu pimpinan partai PKS di Kabupaten Morowali berharap kepada semua konstituen partai PKS dimanapun berada, mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk melanjutkan perjuangan sampai tanggal 27 November di TPS untuk berani hanya satu pilihan kita. Insya Allah berani akan memenangkan Pilkada Sulawesi Tengah sebagai Gubernur Sulawesi Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik netizen yang budiman, itulah sebuah closing statement dari Bapak Hasarudin Husaini, politisi Partai Keadilan Sejahtera, yang juga merupakan akhir dari perbincangan kita kali ini. Demikian perbincangan kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, dan seperti biasa netizen, kami yang berbincang, netizen yang menyimpulkan. Yang penting jangan salah menyimpulkan. Pak Hasarudin, terima kasih atas kesempatannya, atas waktu dan pemaparannya. Mudah-mudahan apa yang diperjuangkan berhasil dan semua yang dicita-citakan. Insya Allah. Baik netizen yang budiman, dari kediaman pribadi Bapak Hasarudin Husaini di Desa Ungkaya, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, saya Gap mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga Morowali.